Yang terhormat Dirjen Pemberdayaan Dr. Akmal Malik MSc, yang juga adalah Ketua Dewan Pimpinan Nasional IKA ketika Polisi Purnawirawan Prandes Paul Waterfall MSc. Akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa pertemuan hari ini dari biar jempol untuk tanah Papua yang maju, aman damai, dan modern dengan adanya pemekaran provinsi baru yang terjadi hari ini. Demikian bersama Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Shalom. Kita sudah mencoba menyelesaikan masalah pokok dari segi pemerintahan, tapi juga harus memberikan pemikiran untuk bagaimana supaya jangan sampai saya di Jakarta orang bilang, kamu pemerintah sudah kasih banyak, tapi selama 60 tahun kamu terus tuntut macam-macam. Jadi jadi pertanyaan yang mengganggu kita. Jangan sampai orang pikir kita kerja tapi tidak buat apa-apa. Makanya ini kenapa kita kumpul di sini untuk dan Papua ini bukan Papua ini dulu. Anda tidak tahu dari sini lahirlah Papua yang lain. Kita harus dan kita merasa terima kasih kepada saya sebagai orang tua dari kami, luar biasa waktu yang dibuang datang dengan baik dengan tinta emas untuk Bapak Ibu sekalian yang telah mendharma bagikan diri ke PTK Provinsi Papua Barat Daya belum dilantik, dan juga Provinsi Papua belum dilantik, Papua Selatan belum dilantik, Provinsi Pegunungan belum dilantik, dan Provinsi Papua Tengah. Yang saya hormati ketua-ketua IKPTK Kabupaten Kota, para senior, para junior, dan yang selektif yang hadir pada acara seminar nasional pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan tetap NKRI, sekali merah putih tetap merah putih. Itulah tanggung. Ya, terima kasih. Silakan duduk teman-teman. Bukan untuk meminta dilayani oleh masyarakat. Jadilah organisasi yang responsif dalam berbagai situasi, serta memberikan kontribusi nyata membantu pemerintah dan masyarakat dimanapun kita ditempatkan. Pesan saya dari Ketua Umum kepada untuk melakukan konsolidasi organisasi di 6 provinsi baru sampai dengan kota dan kabupaten di 6 provinsi. Ini tugas kita. Ketua Umum kita sekarang menempatkan semua pamong praja di eselon 1, eselon 2 di Kementerian Dalam Negeri, dan juga di kementerian yang lain. Di keuangan ada, di semua. Sekarang Sekretaris KPU Pusat alumni Pamong Praja, di provinsi Pamong Praja, semua ini sudah pasang. Target Ketua Umum nanti DPRI kita juga bikin ada alumni yang bisa tampil di DPRI. Itu target daripada Ketua Umum kita. Mereka semua senior, ketua panitia lokal, Pak Derek dan Ade bisa ke depan untuk kita membuka acara kita dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Ketua DPN Komisioner 5 IKPTK mewakili Ketua Umum disaksikan oleh kita semua pada hari ini. Saya membuka seminar nasional IKPTK di tanah Papua. Kita berikan tepuk tangan yang banyak Bapak Ibu dan sekalian.
Demikian dibuka sudah kegiatan seminar nasional DPN IKPTK hari ini dan dilanjutkan dengan temuan. 1, 2, 3 ya. Jempol dari Pulau Biak, ya? Jempol dari Pulau Biak untuk Papua maju, Ahmad Dhani. Siap. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Kerja ini sampai di Raja Ampat itu daerah lintas budaya. Dari macam-macam datang bertemu dengan kita orang-orang di situ menimbulkan kelompok A3 ini yang selalu sekarang ribut ini. Ada 3 sini siapa? Tidak ada. Oh ini kepala suku A3 ini. Oh berdiri.
dalam konteks peluang daerah otonom itu ya mempersiapkan diri untuk bersaing, ya melakukan kompetisi dengan sehat. Dan peluang itu sangat besar karena keumuman kita itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau saya ambil satu analisis di tahun 2022, ya, pekerja mana yang paling dibutuhkan hari ini? Yang kompleks problem solving. Yang kedua adalah proses skill, yang ketiga adalah social proses tadi. Nah, yang paling tinggi itu dia butuh general, itu keumuman. Kemampuan umum tadi yang dibutuhkan. Nah, sayangnya teman-teman di Menpan dengan BKN tidak sampai ke situ, gitu ya. Karena itu kita selalu bertengkar terus-menerus untuk menaikkan ya posisi kita. Yang hari ini kemudian hanya diberikan kurang lebih 534 orang calon peraja untuk tahun ini. Setiap tahun biasanya 1.000 sampai 2.000 orang. Nah, ini saya pikir juga sekaligus kepada Pak Litai sebagai staf khusus karakter. Ya, jadi saya kira tidak bisa CPNS tamat dari sekolah agama, sekolah pendidikan, gabung pendidikan profesi, tiba-tiba dia akan menjadi seperti Bang Modam Labolo, seperti Bang Rizali, Kakak Margareta. Ya, hanya dididik 6 bulan, setahun mungkin, karena mereka sudah membawa kultur, ya kata Pierre Bourdieu, dia punya kultur tersendiri. Jadi harus ada internalisasi yang pada saat acara pembukaan kami menyimak semua senior-senior tokoh-tokoh yang menyampaikan. Pada saat acara pembukaan kami menyimak semua senior-senior tokoh-tokoh yang menyampaikan. Kemudian masalah bagaimana karakter masyarakat kita, budaya kita, itu juga ya susah untuk kita berubah. Persoalan-persoalan sosial sangat banyak di lingkungan kita. Namun karena kami pihak kepolisian, pihak keamanan, ya tentu kami lebih terfokus kepada permasalahan keamanan. Nah, permasalahan keamanan ini yang sampai hari ini terus menjadi atensi pimpinan kita di tingkat pusat. Sampai di sana sebanyak mereka datang, ya sudah, kami tidak bisa bikin apa, masa tidak ada ganti rugi. Jadi mungkin kenyataan sampai sekarang itu 9 kilo dan lebar 25 kilo, yaitu pada tahun 93 saya mengabdi, yaitu itu pendekatan kepada masyarakat. Yang ketiga di Sarmi itu waktu lalu kami Kapolsek dan Ramil, kami hanya diberikan fasilitas pemerintah yaitu terkait dengan motor Johnson dan juga hanya mobil. Ini pengalaman hanya motor. Ini yang pengalaman betul kepada junior-junior pada saat itu sangat terbatas. Ini camat itu hanya motor laut dan juga sepeda motor. Itu kita hadapi, terutama yaitu dan ambil Kapolsek dengan emosi, sama-sama kita kejar waktu lalu di Proliki Pulau Kumamba. Ya, ada orang dari Mambramo pasti tahu. Ini banyak kapal-kapal luar negeri kapal-kapal ikan dari asing Taiwan datang. Ya, kami karena mau jago-jagonya pakai Johnson, kami kejar mereka. Ya ampun, tahu-tahu sampai dekat Pulau Liti, tahu-tahu ada kapal induknya. Kapal induknya yang memang betul-betul. Ya sudah hampir tenggelam, 3 Kapolsek berdamai dengan camat. Puji Tuhan, ya Tuhan tolong kita, akhirnya kita terdampar karena itu lari. Setelah itu saya dipercayakan kembali lagi ke Camat Sentani. Jadi Lurah, Camat Sarmi dan Camat Sentani. Ini yang paling berat saya hadapi, yaitu keterkaitan dengan hutan sagu. Hutan sagu pada saat itu ya
masyarakat banyak yang menjual, mulai dari Kleblo itu Kampung Harapan sampai dengan Neta. Waktu itu ya terutama ya masyarakat sudah cerita itu masuk ke penugasan. Jadi saya ditugaskan sebenarnya saya minta ke Serui, tapi pada waktu itu Bupati tidak terima, Bupati Ismail. Akhirnya saya ke Pak Wanma sebagai dosen bimbing. Terus Pak Wanma bilang saya, sudah ngapi Nabire, tunggu Nabire, dan saya datang ke Nabire. Betul juga, artinya setelah jadi saya selesai dari APDU karena kami masuk semua sama-sama dengan Pak Alex Robot tadi, kami semua tahun 74. Tamat kami pulang masing-masing ke daerah. Saya dapat di Biak. Jadi selama 18 tahun di Biak Barat. Ya. Pemberitahuan berkali-kali baru kami mengadakan penembakan. Nah, cerita penembakan ini juga sampai ke telinga daripada Bapak Bupati waktu itu, Bupati Wastonadi. Jadi beliau turun ke kampung pada pagi mereka. Jadi saya tugas di Biak, saya tahu angkatan yang main rasa putih. Ada teman-teman banyak. Kami tugas di Biak terus ditawarkan jadi camat di Biak Barat. Masih calon pegawai. Dan karena semua mau pergi jadi camat. Biak Barat itu open terus hampir sebagian laki-laki sama wanita. Yang di kampung hanya perempuan. Ada apa sebenarnya? Saya mulai cari tahu kalau ternyata yang di hutan tidak ada tamat SMP untuk mereka. Kemudian saya ikuti lagi, kenapa ayat ini uangnya susah sekali? Saya tanya Pak Reza, kenapa tidak ada pasar sini? Kok tidak bisa? Kenapa? Ya tidak bisa. Wah, tantangan mulai. Di mana mereka bekerja dan di mana mereka berpikir tentang kehidupan mereka. Tinggalnya di mana? Tinggal di kampung, tinggal di RT, tinggal di RW, kemudian kelurahan, distrik, kita sebut juga kabupaten, provinsi sampai republik ini. Mereka ada tinggal di sini. Kemudian yang kami lakukan ini mungkin sesuatu yang paradoksal dari orang pintar-pintar membangun negeri ini. Orang pintar membangun negeri ini, terus kita ini yang pegawai-pegawai ini merasa sangat pintar. Kita buat program buat rakyat kampung. Kita merencanakan di kabupaten ini, oh kampung ini nanti kita bangun ini, kita bangun. Kami percaya bahwa rakyat itu bisa melakukan perubahan untuk dirinya sendiri. Bahwa camat itu di hadapannya itu harusnya segala sesuatu yang kolam ikan, juga kandang, segala macam. Jadi besok mau pergi ke sana lebih urus tanah. Bawa uang ini, bawa berapa? Kok balik 15 juta sih? Bukan saya semua. Sebagai ekspektasi untuk pemerintah Indonesia masalah Papua, itu kedutaan besar Amerika yang memberikan itu. Nah, tersebut itu saya sulit untuk menjelaskan itu, tapi saya merasakan itu dari beberapa yang tadi mengungkapkan pengalaman mereka. Memang kita pernah melakukan hal yang sama. Saya masih ingat betul ini ada peristiwa tadi saya Don bicara itu. Biak Barat mungkin waktu itu tahun berapa ya? Tapi waktu saya punya orang tua mau pergi melamar perempuan dari Biak Barat. Jadi mereka bawa sekali, tapi terjadi pemboman dan sebagainya. Masalah yang mereka bawa untuk saya itu hanya kita di laut saja selama 1 hari 1 malam, tidak bisa bawa ke dalam karena di sana dilarang. Tidak boleh orang datang ke Biak Barat karena ada tentara dan lain sebagainya di situ. Jadi kalau tadi bicara itu terus ingatan saya kembali pada peristiwa mas kawin saya di Tuda pada sekitar tahun 68 itu kan terjadi pemboman di Biak Barat. Jadi memang itu saya tahu. Sehingga orang
bagian barat masih marah, masih kasar, tidak bisa dialami oleh tamat dunia sedikit bisa juga. Nah, peristiwa ini saya baca dari bukunya Jenderal Marsudi itu dari apa cerita? Saya mau tanya, tahun 77 itu dari laporan yang saya baca itu bahwa Wamena pernah dibom. Suka berdoa, tapi tadi telah dihapus oleh Gustav Isir. Lama di gunung-gunung tadi mereka telah diberikan ketua-ketua kepada. Yang pertama adalah takut Tuhan. Takut Tuhan. Yang Kristen Protestan, Kristen Katolik beribadah dengan baik. Yang Muslim menunaikan sholat 5 waktunya dengan baik. Saya belajar banyak karena saya lulusan dari Muhammadiyah. Kita ini bukan pemimpin yang kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Tidak. Kita teruji dengan baik. Dan maka itu kita berhasil dimanapun kita ditempatkan. Takut Tuhan. Seorang pemimpin akan berhasil dia injak pintu gereja itu dengan baik. Dia rajin berdoa, takut Tuhan. Dalam firman Tuhan berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang kaisar punya. Berikanlah kepada raja apa yang raja punya. Kalau itu uang milik rakyat, berikanlah kepada rakyat. Jangan makan. Akan menjadi dosa. Kalau itu rakyat punya, berikanlah kepada raja. Jangan kita bersenang-senang di atas penderitaan rakyat kita. Takut Tuhan ini penting. Yang kedua, kita harus rendah hati. Jangan kita muka belakang mau bilang diri kita ini hebat. Jangan. Seorang tukang sapu, dia bisa membersihkan tempat itu karena dia punya keahlian. Seorang yang buat teh itu kita di kantor, dia punya keahlian membuat teh yang manis disajikan untuk kita. Jangan kita sekali-kali merendahkan orang lain. Karena masing-masing orang diberikan talenta oleh Tuhan. Harus banyak mendengar dalam pengambilan keputusan supaya keputusan kita tidak salah. Dan ketiga, mengasihi semua orang. Jangan kita mengasihi suku kita saja, tapi semua suku yang ada di tanah Papua ini kita harus mengasihi mereka. Karena mereka juga yang membangun tanah Papua ini. Sehingga kita dalam ruangan ini ada rambut lurus, ada rambut keriting, ada kulit hitam, ada kulit putih. 3 hal ini yang kita harus pegang. Dan hari ini saya selaku Ketua Komisi 5 akan menetapkan tanggal 10 Juni 2024 kita akan bertemu di Provinsi Papua Barat Daya. Ini ajang yang berkualitas. Jangan kita main-main. Kita adalah orang-orang yang hebat menatap pemerintahan. Yang tadi saya bilang, bagaimana kita ini tahu bagaimana mengolah pemerintahan itu, menjalankan pemerintahan itu, dan mengakhiri pemerintahan itu hanya orang pamung praja. Hanya orang pamung praja. Kemarin saya mengunjungi Alidoko dan saya mengunjungi dia, memberikan bantuan. Saya pulang, besoknya dia meninggal. Dan saya minta donasi kepada teman-teman dan kita antar ke Pak Alidoko yang menjaga aula kita. Kita harus berkomitmen membuat tubuh peringatan bahwa Yoka itu menghadirkan kader-kader pemerintahan yang ditempatkan di seluruh tanah Papua. Dari Yoka itu, kota yang bersejarah. Dan puji Tuhan, hari ini orang tua kita, bapak kita,
senior kita, Bapak Michael Manopano, yang bisa mengayomi kita sampai hari ini. Siapa lagi? Kalau Bapak Ibu Saudara, siapa lagi akan mengayomi kita semua yang hadir pada hari malam hari ini? Ya. Tugas kita adalah mendukung, mengamankan DOB. Ini perintah. Harus mengamankan, menjalankan pemekaran wilayah di tanah Papua. Jangan ada yang menentang Pampraga. Yang kedua, kita harus mendukung pelaksanaan Otsus di tanah Papua. Yang kita menentang. Ini tugas kita untuk mengamankan pemekaran wilayah, Otsus. Ya, tadi saya juga kaget tadi kawan saya Markus Ik angkat itu. Ini bukan forumnya di sini. Tadi teman-teman angkat pemekaran, bukan tempatnya di sini. Ya, jangan orang menilai kita salah dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita berses dengan Pak Ketua IKPT. Wali kota itu mau ganti yang sekarang saya angkat itu, mau ganti semua alumni. Saya langsung telepon dirjen, batalkan pelantikan itu. Sampai sekarang belum dilakukan pelantikan tersebut. Karena semua saya angkat ya Bapak pemerintahan, camat, lurah, semua alumni IPDN, APDN. Dia mau ganti semua. Kita berdoa juga untuk ketua IKPTK Biak Numfor. Hari ini bupatinya melarang semua OPD, semua alumni tidak boleh hadir di tempat ini. Saya akan lapor kepada Dirjen Utara. Kalau kau diganti, saya taruhkan nyawa dan harga diri saya. Ada Margareta, ada Pak Manopano. Sebelum saya tutup, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada kawan saya Derek Abnir yang telah menata dan melaksanakan temu akbar dan seminar nasional dengan sukses. Ya, luar biasa. Tuhan tidak merencanakan saya dari Asmat langsung dengan pesawat ke Biak, tiba di sini 3 jam perjalanan dengan pesawat yang kecil dengan Ibu Menteri. Beliau ada di sini. Saya bilang kawan di sini ketemu bupati dan wakil bupati. Tidak ada solusi. Ya, kita hanya melapor sebagai dia sebagai tuan rumah. Kita supaya bisa hadir di sini, memberikan sambutan, ucapan selamat datang untuk semua Pampraga. Ya. Maka sambutan saya tadi ini bukan politik. Pertemuan ini bukan pertemuan politik, tapi kita akan memberikan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri. Permohonan maaf dari Menteri Dalam Negeri, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen Otasi artinya hadir. Bapak mereka sudah bertemu langsung dengan Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Sekjen. Tapi ada rapat kerja pejabat, bupati, wali kota, gubernur sehingga mereka tidak bisa hadir pada hari ini. Terima kasih banyak teman saya Pak Derek Abnir dan adik saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor sebagai Ketua IKPTK Biak Numfor yang telah menerima kami dari kedatangan sampai nanti kita akan pulang ke daerah kita masing-masing. Setelah ini kita akan foto per angkatan sampai dengan IPDN, STPDN, APDN, OSIBA. Ya, kalau ada yang hadir kita foto per angkatan untuk dokumen kita bersama. Ya, untuk itu saya akan pandu dari angkatan OSIBA ada yang hadir. Kita naik lagi
Keangkatan Abden, Bapak bisa sebut yang Angkatan Abden dimulai yoga